tenangkan jiwamu. Lihat, kata kitab, aku taruh firmanku dalam akal budimu, tertulis dalam hatimu, dan aku menjadi Allahmu, dan engkau menjadi umatku. Seringkali kita bertanya, di manakah Allah? Di manakah Allahku? Jawabannya, aku Allahmu, ada di dalam batinmu. Sembah padamu Allah, Yahweh Adonai, damaimu nyata dalam hidupku, ya Allahku. Ketenangan jiwa kami Tuhan buat. Dan firman-Mu berkata, hendaklah engkau baik-baik hidupmu seperti jiwamu yang baik. Tuhan, terima kasih. Keadaan kami baik karena Tuhan yang memperbaiki jiwa kami. Jiwa kami baik karena kami percaya dan taat. Dan ada begitu banyak keajaiban demi keajaiban terjadi, yang kami sadari maupun kami tidak sadari. Dan semua itu terjadi sampai dengan hari ini kami ada, itu semata-mata karena keajaiban. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah kami, sebab itu perjanjian-Mu. Sungguh mulia namamu yang mulia. Sungguh mulia, tak terbatasi oleh keadaan. Kemuliaan-Mu menebus seluruh kehidupan kami. Mulia nama yang mulia. Haleluya, haleluya, ya Ramake, ya Ramo.
Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup yang Kau berikan kepada kami, biarlah hidup ini menjadi penyembahan bagi Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami apa yang dihasilkan bukti daripada karya Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kami sudah mengikuti acara ini dari awal ya Tuhan. Bagian-bagian penting yang Tuhan sedang mengisi hati kami. Ketika ada keterbatasan manusiawi hamba-Mu, Tuhan menukarkannya dengan maksud ilahi. Untuk mengakhiri acara ini Tuhan, izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan di dalam kehendak-Mu untuk menjangkau jiwa. Sebagaimana kami kenal namanya amanat agung. Dan selanjutnya akan kami tutup dengan perjamuan kudus di sesi yang terakhir.
Silakan Roh Kudus ambil alih. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk praise and worship. Baik Pak Bu, kita akan baca Alkitab sebagai perenungan di sesi yang ketiga yang saya bawakan. Nanti akan dilanjutkan oleh Pastor Yopi di sesi yang terakhir. Sesi ini adalah hidup di gerakan amanat agung. Dan kita mengakui bahwa kita ada itu karena amanat agung. Kalau tidak ada amanat agung, tidak ada kekristenan tentunya. Ada perintah ilahi Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Pesan penting itu Bapak-bapak gereja terminologikan itu namanya amanat agung. Saya kira tidak perlu terlalu sulit saya menerjemahkan. Namun saya mendeskripsikan sebagai bagian penting buat gereja kita di sini dan buat Bapak Ibu yang hadir dapat menangkap sesuatu terminologi yang saya buat, yaitu hidup digerakkan amanat agung. Artinya apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, konteksnya tidak bisa lepas dari kata kunci amanat agung. Apa itu amanat agung? Jadi tentu rujukannya adalah firman Tuhan yang tertulis. Izinkan saya membacakan beberapa bagian Alkitab. Kalau saya katakan amanat agung, pasti acuannya adalah Matius pasal 28. Saya tahu Bapak Ibu hadir saat sesi ini, ada beberapa pengalaman spiritual secara sensasi. Saya bisa rasakan Bapak Ibu sedang mengalami, karena tadi terjadi sebuah pertukaran dimensi yang begitu kuat di tempat ini. Saya belum dapat konfirmasi sesungguhnya apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi ada maksud-maksud yang luar biasa melalui Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Saya sedang berhadapan dengan satu kelompok orang yang sedang digerai Tuhan. Maka semangat saya untuk berbagi lebih menyala-nyala. Saya bukan sedang menghadapi satu kelompok orang yang sinis, tapi saya sedang menghadapi orang yang hatinya digerakkan Tuhan. Memang di dalam kerajaan Allah itu ada dua kelompok. Ada orang dursila dan ada orang yang digerai Tuhan. Jadi saya mau katakan dan saya mau pastikan Anda semua hadir di sini, dalam verifikasi spirit saya yang saya dapatkan adalah orang-orang yang digerai hati Tuhan. Sekalipun sebagian di antara ada yang masih bertanya-tanya dan itu bukan isunya. Yang benar adalah Tuhan sedang bekerja di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena saya punya pengalaman spiritual seperti itu. Dulu memang saya hanya bertumbuh kepada bapak rohani saya, ada apa-apa share sama dia. Mungkin teman-teman saya biasa beranggap saya terlalu banyak bicara, tapi bapak rohani saya, dia punya kerendahan hati dan dia mengeksekusikannya dan saya lihat Tuhan bekerja nyata. Tadi saya dengar kesaksian Pak Budi luar biasa. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi semangatnya kan masih bekerja. Kalau engkau percaya dan taat, maka dia akan memperlengkapi keajaiban demi keajaiban. Dan itu dialami oleh orang-orang yang punya hati Bapa. Hati Bapa itu harus diimplementasikan ketundukan, kesetiaan kita kepada Bapa rohani kita. Dan itu dimensi yang sangat amat penting yang pernah saya sampaikan ke Jemaat Sungai Yonep Jakarta. Pada waktu saya sampaikan hati Bapa, saya dikirakan orderan Pak Yos. Padahal saya tidak pernah diorder. Sehingga saya disalah sangkakan, sepertinya saya sedang bicara sesuatu, sedang mengkonekkan situasi yang ada di Jakarta. Sebenarnya bukan saya mengkonekkan, Tuhan sedang mengkonekkannya itu. Kenapa? Kata Bapak itu sangat penting, jadi izinkan saya, tadi saya potong di sesi itu, saya merasa punya keluarga karena saya punya Bapak. Satu ketika Bapak di sorga katakan, kamu punya Bapak masih belum utuh. Kenapa? Karena saya lahir di tengah keluarga 5 penatua. Seorang bapak dengan 4 penatua pendamping. Namun kenyataannya ke-5 penatua sudah tidak utuh. Itu menurut pendapat Tuhan. Kenyataannya memang seperti itu kan? Betul enggak? Dan saya merasa digembalakan dengan keluarga yang tidak utuh. Itu prinsip saya, pemikiran saya, persepsi saya. Pada waktu itu saya minta jemaat kita berdoa, kita sudah punya jaringan pembapaan
seorang bapak sudah pulih, tapi di keluarga atasnya belum utuh. Kita tidak bisa buat banyak. Saya pernah sekali coba tanya sama Pak Yos, seumur hidup saya dengan Pak Yos, saya baru 1 kali tidur kamar yang sama. Disempat sedang di kamar sharing-sharing, saya tanya satu hal. Kenapa itu bisa terjadi? Dan Pak Yos langsung dorong saya ke tembok. Ton, jangan paksa saya berbicara. Ketika saya berbicara, pasti saya akan ceritakan sebenarnya. Artinya saya akan menjatuhkan teman-teman saya. Dan itu bukan saya. Apapun terjadi, Tuhan yang menghendaki terjadi. Biarlah itu terjadi. Doakan saja. Itu sejak saya itu saya tidak berani bertanya lagi. Tapi saya tahu bahwa ada keretakan. Apapun alasannya di depan Pak Yopi dan di depan Pak Budi. Karena kami semua ini anak-anak. Buat saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Karena Tuhan katakan, keluarga Sungai Yordan adalah keluarga menjadi batra kehidupan Kristus. Penyelamat jadi penjuru. Lalu saya minta jemaat kita doa. Hanya satu, modal kita cuma doa. Momentum doa kita 21 hari, tujuan cuma satu. Mempersatukan 5 penuntut, hal yang tidak mungkin. Tapi keajaiban terjadi. Selang beberapa lama kemudian saya minta Pak Yos ke Jakarta, ikuti ibadah rekonsiliasi 5 penatua. Saksinya Pak Budi ada, Pak Yopi ada. Saya hadir di tengah-tengah itu. Karena saya sebagai anak. Hampir semua jemaat Sungai Yordan atau anak-anak Pak Yos semua kumpul. 5 penatua, lengkap masih ya. Betul Pak Budi? Pembicaranya Dr. Sujono. Yang menobatkan Ya Sudiono, pokoknya itulah profesor. Yang menobatkan apa itu? Doktor definitif. Kelima penatua. Selesai bicara, semua berbicara, Pak Yos terakhir memberikan kata-kata wijangan, ya, wijangan lah gitu. Tapi setelah itu dia nggak bicara banyak. Kita dengarkan pesan Tuhan dari seorang anak saya. Saya pikir Pak Yopi, karena memang anak mantu. Dia sebutkan pendeta, dia bilang jauh. Saya pikir kok jauh, Pak Yopi kan di Jakarta. Yang jauh dari sana, pendeta, insinyur, Markus, Tony Hidayat, Dip TH. Woi, dilengkapin semua. Bangga juga ya. Saya pikir mau ngomong apa. Entah masih ingat atau tidak kalian yang hadir situ. Saya urapan bukan di atas tapi dari kaki. Hadapi orang-orang senior, hadapi orang besar semua. Mau ngomong apa? Rupanya memang itu karya Tuhan untuk menyatukan para penatua kita. Mereka sudah buat rekonsiliasi, walaupun lembaganya ada beda, tapi bukan itu kata Pak Holid. Yang penting hati kami sudah satu, 5 penatua. Kalau bisa tiap bulan ada pertemuan. Itu kalimat yang saya tangkap. Betul Pak Budi? Pernah direalisasi? Nggak pernah kan? Memang dalam perjalanan daging masih ada, tetapi bukan itu isunya. Tapi hati sudah disatukan. Pada waktu saya di atas, Tuhan bilang, kasih tahu sama para penatua, impartasikan spirit Sungai Yordan kepada anak-anaknya. Hanya satu, urapi minyak. Dan ini yang saya mau sampaikan. Kenapa saya ada di Pontianak berdiri di hadapan kalian? Kalau ada yang tadi berkata seperti Pak Yos lagi berdiri, saya bukan Pak Yos, tapi spirit Pak Yos ada di tengah kita. Jadi ini saya sampaikan sesuatu rahasia. Dan sejak saat itu, nggak lama kemudian Om Wim sama istrinya datang ke rumah saya. Ke rumah saya. Belum pernah. Jakarta loh dia, Pontianak. Mampir ke rumah. Kami makan ngopi, makan durian dan ngopi. Istrinya bilang, gila Ton. Terjadi sebuah rekonsiliasi pembapaan, dia bilang. Kami Gilgal dan Yuan seperti bola lompat, dia bilang. Tidak kita tutup-tutupi kan? Bagaimana gerejanya hari ini? Ketika dia ngomong, Tuhan pesan sama saya, Pak, organisasi bisa jadi besar, tapi hati harus tetap ke bawah. Kalau enggak nanti akan terjadi perpindahan lagi. Apakah ini hanya untuk Pak Yuan Mogi? Tidak, ini untuk visi dan misi Tuhan yang ditaruhkan kepada Sungai Yordan secara keseluruhan, yaitu hati Tuhan ada di Pak Yos. Sudah diimpartasikan. Jadi anak-anak
yang tergabung di dalam keluarga besar harus menyikapi ini. Dan ini kejadian, saya bicara begini pas ada orangnya yang memang ikuti waktu itu. Pak Yopi dan Pak Budi. Yang lain masih banyak, ada Pak Kris juga ya Pak ya, pada waktu itu. Ada ikut rekonsiliasi? Tahun berapa itu Pak Budi? 2000 sekian lah ya waktu itu ya. Masih ingat Pak Yopi? 5 pernah tua, setelah itu tidak pernah ada kata cerai. Hanya sekarang cerai karena kematian. Dan itu terus disinggung oleh Pak Wim. Nah terakhir Pak Yonas Wisa 3 kali di sini bicara tentang itu. Bagaimana kita merealisasikan pertemuan itu yang 1 bulan 1 kali. Ya oke lah, nggak usah kita bincang-bincang lagi. Hari ini kita sudah memulai. Maka ini bukanlah akhir, tapi ini awal untuk kita selalu bersekutu. Amen. Selanjutnya Pak Yopi yang ngatur sama Pak Budi. Saya pemulai aja Pak. Nah saya akan sampaikan firman Tuhan ini. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan menyampaikan ini pada Anda tadi. Supaya ini tidak disembunyikan ya. Kita tidak tahu siapa dulu dipanggil Tuhan. Barangkali Anda duluan, saya belakangan. Barangkali saya belakangan, Anda duluan. Ada keanehan? Pendeta memang begitu. Cari untungnya. Saya cabut semuanya sampai Yesus datang kedua kali. Guyonan boleh tapi pun harus dicabut ya. Matius pasal 28 ayat 17 kita baca sama-sama. Jadi agak santai sedikit walaupun waktu jalan terus. Jam sedang menuju ke lapar. Baca ayat 17. Ketika mereka melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pak Bu, pada ayat ini kan semua hafal ya hamba Tuhan ya. Bahkan orang percaya semua hafal. Kalau buka ayat ini langsung sudah tweng gitu ya. Rasanya aduh udah kenyang banget. Tapi heran loh. Ayat ini dibaca payos keluar air mata. Bedanya sama orang yang tahu sama orang yang punya hati. Halo? Hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu ada di bidang mana. Orang yang punya hati begitu dibacain, masuk di hatinya dan itu jadi sesuatu yang ajaib. Tapi yang cuma hanya masuk di pengetahuan, ya senyum-senyum, tambah tahu, nggak salah juga, kita perlu pengetahuan. Nah, karena itu saya membaca ayat ini lagi kembali di tempat ini, walaupun sudah biasa. Tapi saya sampaikan hal yang biasa, biarlah Bapak Ibu yang luar biasa. Karena firman Tuhan memang dasarnya luar biasa. Nah, saya konstruksikan menjadi 4M, sederhana saja. Saya ambil M yang saya secara linear itu 3 dan 4. Linear ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Saya ada 4, 3 dan 4. 3, 4 itu dari ayat yang ke-19. Di situ ada beberapa kalimat. Karena itu kata keterangan. Ya, karena itu ada penyebab. Keterangannya apa? Entah dulu. Ada kalimat berikut itu kalimat kerja aktif. Pergi, jadikan bangsa muridku. 2 kalimat aktif. Kata kerja aktif bukan? Oke. Kata keterangan saya lepas dulu, kata sambung tentu ke atas. Linear, kata linear berarti turun dari atas ke bawah. Kita ambil dulu yang 3 dan 4. Saya katakan ada M3 dan M4. Apa itu? Kata pergi, kata kerjanya adalah membagi. Saya yang terminologi. Membagi. Apa yang dibagikan Pak Bu? Membagi hidup. Setuju gak? Membagi hidup. Saya tanya kepada teman-teman saya, apa yang kamu mau bagi? Membagi hidup. Apa saja hidup? Di dalam hidup itu ada kelimpahan. Betul gak? Tuhan Yesus datang memberi hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Kalau kita memberi hidup berarti mempunyai kelimpahan. Saya tanya, apa yang kau bisa membagikan? Apa yang bisa kita membagikan?
Apa? Kalau saya, Anda bisa membagikan uang? Roy bisa membagikan uang? Mau membagi uangnya? Mau? Uangnya dibagikan karena Tuhan suruh membagi, berarti membagi uang mau? Mau nggak? Mau. Saya tanya, kalau apa? Halo, coba jawab. Kalau apa? Kamu mau membagikan uang? Kalau apa? Ada pada saya dan mau. Iya, karena ada uang. Betul nggak? Kamu bisa membagikan uang kalau ada uang. Nah, saya menggunakan terminologi kamu bisa membagikan hidup kalau ada hidup. Dan ini kolerasi kepada kata keterangan di atas. Jadi Tuhan ingin kita membagikan hidup karena Dia yang memberikan kita hidup. Kalau kita bisa membagikan hidup, bukan kita punya, karena itu Tuhan punya. Itu yang pertama. Dan kedua, ingat, kalau Tuhan membagi hidupnya Tuhan itu adalah produktif, bukan pasif. Tidak ada kata saya mau, enggak ada. Kalau kata mau, Anda masih mau atau tidak mau kan? Kalau hidup ada, tidak ada istilah kata mau atau tidak mau. Dan dia itu memang jalan. Seperti mesin kalau udah hidup, nggak ada istilah bergerak atau tidak bergerak. Karena mesin hidup dia bergerak. Dan itulah anak Tuhan. Dan itulah orang Kristen sesungguhnya. Nah, ini yang mesti dibagikan ke jemaat Tuhan. Dan Pak Yos menangkap ini, menjadikan dia hidup dan dia bergerak. Orang yang punya masalah kehidupannya adalah fisik. Itu pun tidak menjadi arti ketika dia punya hidupnya. Nah, saya buka rahasia ini, apa yang membuat Pak Yos berubah dalam 3 tahun itu. Ya, kata kuncinya karena dia menerima hidup dari Allah, bukan saya. Dalam sharing itu dia nangkap, dia hidup. Jadi membagi hidupnya. Untuk apa? Membangun generasi yang percaya dan taat. Nah, yang satu ini saya punya koslet dengan Pak Yos. Ketika pertemuan saya kedua kali, Pak, M yang keempat ini yang harus diperhatikan apa? Membagi hidup, membangun. M yang keempat ini adalah membangun generasi yang percaya dan taat. Bukan sekedar percaya. Percaya itu hanya divine connection, punya sorga. Mati pasti masuk sorga. Tapi penilaian sorga bukan sekedar mati masuk sorga. Ada mahkotanya. Yaitu ketaatan. Investasi di bumi itu penting. Karena pada akhirnya kitab Wahyu kan, beristirahatlah engkau dengan jelahmu yang kamu peroleh. Bukan nanti sekarang. Rasul Paulus jelas menuliskannya, kalau engkau diselamatkan, keselamatan bukan pasif, keselamatan aktif. Dia akan produktif, dinamis dan progresif. Begitu kau mendapatkan keselamatan, keselamatan enggak bisa diajak berhenti. Saya selalu menggunakan kata kunci satu kalimat. Kalau impresi engkau hentikan, engkau akan depresi. Kalau perintah Tuhan sudah masuk ke dalam dirimu, kalau engkau jalan, engkau akan menjadi orang gila. Alkitab enggak bilang jadi gila. Tapi Alkitab bilang badut. Betul kan ya? Siapa yang dibilang dia badut? Samson. Karena apa yang diterima tapi dia tidak jalankan, maka dia ditertawakan. Berapa banyak kita hamba Tuhan, anak Tuhan. Kita sanggup menerima mandat ilahi, tapi kita tidak taat melakukan. Hanya kita jadi tontonan, jadi tertawaan. Maaf, saya tidak sedang menghakimi, tapi minimal membuka cara berpikir kita bahwa ini adalah kondisi kekristenan. Tadi Pak Gideon membuka ayat 2 Tawarin 6, 9 itu berkata apa? Bahwa Tuhan menjelajah, mencari hati. Tapi begitu hati dipenuhi Tuhan, kita selalu siap berperang. Kata perang ada kalah dan menang. Pastikan kita semua lebih dari pemenang, karena Dia sudah memenangkan buat kita. Jadi M yang ketiga adalah membagi hidup. M yang keempat adalah membangun generasi yang percaya dan taat.
Ini bisa kita terminologikan dalam ilmu pengetahuan, metode. Masing-masing gereja punya, nggak salah. Sungai Yordan punya JJ. Ya, dan itu sudah bagus. Tapi semua pengetahuan, semua mekanisme, semua metode tak ada artinya ketika tidak ada connect ke atas. Ada missing link. Karena itu, kata ayat 9, karena itu. Padahal kalau kita ayat 20-nya, Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Tidak ada ayat memberikan garansi seperti itu. Hanya ada ayat yang memberikan garansi kalau amanat agung dijalankan. Tapi kenyataannya kenapa banyak kita masih kesulitan. Jangankan kita melihat penyertaan Tuhan. Mau menyelesaikan karpet gereja aja kita pusing. Halo? Betul nggak? Kadang-kadang AC-nya rusak aja kita nggak bisa perbaiki. Di mana keajaibannya? Sementara kita bilang Tuhan dahsyat. Memang betul kita nggak usah memikirkan itu. Tapi nggak usah dipikirkan pun terpikirkan. Betul nggak? Ya nggak usah pikirkan AC panas. Ya pada kenyataannya kita terpikir kan begitu masuk panas kan. Yang benar itu nggak usah dipikirkan tapi itu nggak panas. Karena Tuhan bekerja. Tuhan bekerja apa? Oh, roh Tuhan melayang-layang. Enggak begitu, Pak, Bu. Roh Tuhan akan pakai Pak Niko untuk menyelesaikan AC saya. Roh Tuhan bisa melalui Pak Roy menyelesaikan karpet saya. Roh Tuhan bisa pakai yang lain-lain menyelesaikan apa yang sedang kita kerjakan. Itulah keajaiban. Jikalau kita masuk ke dimensi ini, kita akan berkata, saya jadi orang Kristen bukanlah yang harus saya sesalkan. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah hidup. Manakala kalau kita mengatakan hidup baru kita bisa membangun kehidupan, ya kehidupan itu nama generasi yang percaya dan taat. Itu akan menjadi ringan karena itu. Karena apa? 2M yang di atas. M pertama dan M kedua. M pertama di ayat 17 apa? Melihat Sang Ilahi, Yesus. Kekristenan akan menjadi stagnasi kalau kita tidak mampu untuk melihat Yesus. Yang kita lihat masalah kita terus. Jujur, 2 tahun sudah si Nona datang. Ya, si Rona. Ya kita bersyukur karena ada omnya datang sehingga kita bisa bernafas sedikit. Saya nggak usah pakai masker lagi. Betul kan ya? Tapi suka tidak suka kita disandra oleh kondisi seperti itu. Dan itu fakta, nggak bisa kita tutupin. Berapa banyak teman kita sudah tiada. Di tempat kami ada 3. Kalau bilang tua, nggak tahu tua-tua banget. Cengal-cengal nafas hilang. Teman-teman baik kita. Di Jakarta saya punya banyak teman masih muda-muda. Selesai dengan si Rona. Apakah itu tidak fakta? Fakta. Apakah kita tidak panik? Panik. Apakah itu tidak bisa menyandera kita? Main kita, namanya hijacking, namanya mind hijacking. Kita mau terobosan tetapi main kita tersandra oleh pikiran-pikiran itu. Itulah kelelahan kita. Maka ada ayat berkata, mari kepadaku yang letih, lesu dan yang lelah. Dan yang berbadan berat. Oh salah, berbeban berat. Sorry. Ya agak semangat saya ngomong, jadi agak memberkati orang-orang yang badannya berat juga sih. Aku berikan kelegaan kepada kamu. Bung, firman Tuhan ini sekedar dongeng atau kebenaran? Kalau itu kebenaran berarti kalau kita ada letih lesu, kita bilang Tuhan pasti ada kelegaan, toh betul nggak? Kelegaan pasti terjadi secara roh. Tapi jiwa kita belum. Kenapa? Perlu belajar. Belajarlah kepadaku yang lemah lembut supaya kamu mengalami apa? Kelegaan. Jiwa kamu akan tenang. Jadi nggak cukup kita cuma hanya sembahyang kan? Perlu belajar. Itu kata kuncinya. Nah, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Belajar kenal Dia. Melalui apa? Melalui kepercayaan kamu dalam kehidupan ini. Saya bisa merasa Tuhan selalu ada. Saya melihat Bu Kim Chu, saya bilang Tuhan hadir dalam hidup saya. Orang seusia dia, Tuhan bisa pakai dia membangkitkan orang mati. Orang seusia dia, 1 minggu 2 kali dia aktif datang sini. Padahal usianya atas 70.
Dia melayani di ibadah konteks lansia. Dan dia juga masuk di wilayah anak muda lagi. Kemarin jadi choir lagi. Saya bilang ini gak salah apa? Tuhan bilang, enggak, saya sedang nyanyi loh. Tuhan sedang nyanyi melalui beliau ini. Dan Tuhan hadir. Nah inilah saya melihat Yesus. Jangan kita bayangkan Yesus datang dalam rambut yang gondrong. Yang film itu. Gak salah juga. Tapi Yesus hadir di dalam orang-orang yang memperlihatkan hatinya yang digerakkan Tuhan. Ada berapa banyak mereka yang siang dan malam terus pantau Bapak Ibu, monitor Bapak Ibu. Kalau ada perlu bantuan. Saya lihat Yesus di situ. Mengerti Pak Bu? Itu namanya lihat Tuhan. Lalu ngapain? Penglihatan itulah menarik hati kita selalu menyembah Dia. Bukan tempat yang mewah. Sehingga kita buat tempat-tempat mewah, nggak salah sebenarnya. Penyembahan itu adalah ketaklukan kita kepada Dia di mana saja, kapan saja. Anda kalau tanya saya berapa jam sembahyang, saya katakan jujur, saya tidak berjam-jam. Tapi 24 jam hati saya terkonek kepada Dia. M pertama lihat, M kedua menyembah. Maka itulah kata itu akan terjadi penyembahan. Apa kejadiannya di 18? Kalau kita mempunyai hati seperti itu, Wahyu katakan dia ketok pintu. Ngapain? Dia mau masuk, mau makan sama-sama. Makan sama Tuhan Yesus enak nggak? Luar biasa. Jangankan makan sama Tuhan Yesus, makan sama presiden aja luar biasa ya. Kalau Bung Niko mungkin udah sering. Saya 1 kali doang saya makan sama presiden. Rasanya luar biasa. Istananya, makanannya. Sampai-sampai teman-teman pendeta bilang, Pastor, itu koktilnya sampai manis, tetes terakhir terasa. Itu baru istana bersama presiden. Saya bilang, belum tentu kita semua di sini bisa ngalami itu kan? Betul nggak? Tapi makan sama Yesus, saya pastikan semua bisa ngalami. Pak Yos senang Yesus datang, dia nggak perlu mati. Itu kalimat yang pernah dia dengar. Saya juga semangat. Tuhan nanya itu juga kepada Anda semua senang makan sama Tuhan. Saya tanya, Pak, kalau Yesus datang nggak nanya gereja berapa besar loh. Dia nanya berapa yang Bapak muridkan jadi pemurid. Di situ dia diam. Dan itu membuat dia hidup dan membangun generasi yang percaya dan taat. Tapi Bapak Ibu hari ini setuju dengan saya makan bersama Tuhan Yesus. Saya mau tanya, apakah makanan Tuhan Yesus itu adalah perkedel, pecel, nasi akwang, atau siomay, capcay, kue tiaw? No. Makananku mengerjakan pekerjaan Bapakku dan menyelesaikan. Hari ini kalau Anda setuju makan bersama, Bapak punya tugas yang Anda dan saya selesaikan, yaitu amanat agung. Menjadikan semua bangsa muridnya. Dan dia bukan perintah. Ketika dia masuk, dia bilang satu. Saya tanya Pak Pendeta semua. Kalau Pak Pendeta bikin acara, paling enak panitia yang disertakan kira-kira siapa oknumnya? Ini pendeta juga kan. Kalau Anda bikin siapa kira-kira yang ada di panitia? Punya perusahaan, punya duit, punya koneksi. Betul nggak? Memang udah begitu pendeta, pinter. Ya, coba kalau satpam, enggak, dia bilang kamu jaga keamanan aja. Kalau Pak Budi mau misi, pasti Pak Niko dibawa. Pak Niko kan Pak Niko bisa di bodyguard. Bukan. Kita manusia ngerti, tau betul nggak? Karena yang memang perlu, betul nggak? Saya kemana-mana, ya kadang-kadang panitianya memang orangnya cukup berduit. Artinya minimal punya perusahaan toh. Kalau panitia nanti tekor, dia yang nombok. Pak Budi ketawa. Ya itu manusiawi lah. Kalau bilang salah-salah juga enggak lah. Tapi saya mau kasih tahu sama Anda.
Ketika kita menjalankan misi Tuhan, dibilang apa? Ketika dia masuk, kita menyembah, dia mendekati kita. Kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada lagi yang bisa menghalang kita. Karena dia Allah, empuhnya kehidupan. Dan itu yang penting. Amanat agung bukanlah hal yang luar biasa. Tapi juga bukan hal yang biasa. Tapi amanat agung adalah keilahian Allah yang nyata bagi Anda dan saya. Supaya dunia tahu bahwa ada Yesus itu Tuhan. Kalau kita matikan api amanat agung, sesungguhnya kita tidak memiliki hidup. Kalau kita memiliki hidup, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita memiliki hidup, maka hidup itulah kita bisa berbagi. Kalau hidup itu sudah hidup, kita berbagi tidak merasa kita berbagi. Kita memberi tidak merasa kita memberi. Ditanya, kamu tadi berapa? Enggak tahu tuh. Aneh enggak? Kontradiksi. Enggak kontradiksi, ini paradok aja, kamu enggak ngerti. Ketika Petrus waktu dia ngalami terobosan bersama Tuhan, dia bilang apa? Guru, betapa bahagianya aku berada di tempat. Ini mengalami sebuah transformasi ilahiyah. Lalu dia bilang apa? Akan kubangun 3 kemah, satu untuk Tuhan, Musa dan Elia. Terus kalimat terakhir, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak tahu apa yang dia perkatakan. Waduh, ini jangan stres juga kali ya. Bukan stres, Pak. Roh di dalamnya yang melakukan. Engkau tidak mampu, tapi dia yang memampukan kita. Maka tidak ada kata kunci, connect-nya ke atas itu adalah lihat dan menyembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku bayar Tuhan? Selain puji dan sembako. Kan kita suka sembako kan. Puji itu hidup. Dunia butuh sembako. Gak apa-apa. Kita butuh hidup hanya dalam Yesus. Tapi dunia butuh kebutuhannya. Yaitu mujizat. Kita gak perlu mujizat. Karena Allah itulah mujizat kita. Hamba-hamba Tuhan cari Tuhan itu cari hidup. Ketika kita ada hidup, maka dunia akan lihat mujizat dalam hidup kita. Jangankan orang mati dibangkitkan. Tuhan katakan, kita bisa buat yang lebih besar. Karena dia buat di dalam kita. Masa Tuhan tidak terbatas. Dari dulu, sekarang, sampai akan datang. Hari ini adalah masa kita bersama Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan di panggilan yang terakhir. Tuhan memberkati. Pak, Bu, sebelum kita ke sesi penjaman kudus penutup, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan sebuah ritual hari ini. Panitia telah memberikan saya teks. Kita mau deklarasikan. Tadi para pemusik bisa ke atas, kita sama-sama mau nyanyikan satu lagu ini. Siapakah aku ini Tuhan? Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata
katakan ini dari hati yang dalam. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Musik mainkan pujian ini, Pak Bu. Saya waktu merenungkan lagu ini, kalau nggak salah lagu ini diubah oleh Pastor Niko, kalau tidak salah ya. Dan ini firman Tuhan. Mengapa kita jadi biji mata Tuhan? Artinya kita harus selalu melihat Tuhan. Mata itu melihat. Mata ini tidak ada faedah apapun kalau tidak connect dengan pemiliknya. Kamu tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhan tanpa kamu melihat Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Selain puji dan sembah. Kita memang gak bisa buat apa-apa. Kita terbatas. Jangan merasa kita mampu. Walaupun memang kita punya kemampuan, semuanya terbatas. Saya pernah dikasih tahu oleh seorang sahabat. Temannya punya perusahaan oksigen. Punya pesawat pribadi. Bahkan bisa beli rumah sakit dan dia bangun rumah sakit di beberapa tempat. Tapi manakala dia terjebak Sirona, semua itu gak bisa nolong dia. Akhirnya dia inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Heboh. Siapa kita? Apa bedanya kita dengan mereka yang ada di gelandangan? Perbedaan cuma satu, karena mereka belum bisa lihat Tuhan. Kalau kita bisa lihat Tuhan, mari kita jadi biji mata Tuhan untuk dia lihat Tuhan. Itu penyembahan, Pak Bu. Penyembahan bukan hanya ada di mimbar atau di ruang sucimu. Tapi penyembahan itu adalah kehidupan ini. Mungkin kita tidak terlalu perlu bangsa ini. Mungkin sebagian kita ada yang begitu kecewa dengan bangsa ini. Ada banyak hal yang dibutuhkan belum dapat. Tapi dengar baik-baik. Tuhan memberikan bangsa ini buat kita. Dan bangsa ini membutuhkan Anda dan saya. Presiden sudah mendeklarasikan Indonesia baru adalah Nusantara. Semua pejabat pemerintah telah dikumpulkan bersama-sama berdoa. Peran gereja apa? Sebagian mungkin tidak terlalu tahu. Tapi saya mau beritahu, gereja Tuhan telah sumbangsi yang luar biasa. Sorga menitipkan nafas ilahi untuk memberkati Indonesia. Itu terjadi. Setelah itu Pak Jokowi nginap di situ, terjadi asimilasi energi ilahi. Dan dia menjadi presiden yang diurapi. Lalu hari ini kita mau jadi apa? Hari ini kita akan berperan sebagai para imamat yang menyembah, yang menghadirkan kerajaan Allah supaya pemerintahan Indonesia dalam kontrolnya Allah bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itulah kegerakan Amanat Agung. Saya punya impresi akan dimulai dari Kalimantan Barat. Jikalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, walaupun kita tidak mewakili semua kabupaten, minimal hati Bapak sudah bisa menangkap nafasnya rakyat dari kabupaten-kabupaten. Bersama-sama di ibu kota Kalimantan Barat hari ini. Kita nyatakan satu hati. Tuhan, kami setuju Indonesia
adalah biji mata Tuhan. Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia adalah negara kesatuan, ya, negara NKRI yang tidak bisa dipecah belah. Dan kami setuju, kami dukung, dan kami akan berdoa. Dan itu yang akan kita deklarasikan. Lalu kita ambil bagian di dalamnya. Kami sebagai umat orang percaya berdiri di tempat ini menyatakan kami akan memulai menjalankan hidup kami di gerakan amanat agung untuk menjadi berkat buat bangsa ini dan buat bangsa-bangsa. Teks yang saya dikirimkan panitia seperti itu, nanti saya akan bacakan. Sama-sama kita deklarasi. Saya cuma mau bertanya, seberapa Anda yang setuju dan saya mendeklarasikan? Berarti kita bersatu hati. Kita nyanyikan satu lagu. Kami umat-Mu di hadapan Tuhan. Setelah itu kita sama-sama deklarasi. Benderanya bisa ditayangkan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali dari kami. Mari Bapak Ibu, tim kami berusaha mencari 34 provinsi bendera aslinya belum dapat, dan 14 kabupaten kami hanya tayangkan secara visual saja, video. Jadi nanti semua bendera itu ada di sini, dan bendera negara-negara itu menjadi simbol amanat agung kita. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendeklarasikan. Saya dikirimkan tagnya langsung dari Ketua Panitia. Kami diskusi apa yang harus kita deklarasikan bersama. Tangannya diangkat, saya akan bacakan. Deklarasi iman sama-sama. Deklarasi iman. Kami warga negara Indonesia yang mengasihi Tuhan dan mencintai negara Republik Indonesia. Dengan hikmat Tuhan mendeklarasikan. 1. Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat atas bangsa dan negara kami Republik Indonesia. 2. Mendukung dalam doa, daya, dan usaha untuk membangun ibu kota negara Nusantara dapat realisasi tepat pada waktunya. 3. Mendukung dan mendoakan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat menjalankan roda pemerintahan yang berkeadilan. 4. Menyatakan bahwa hidup kami yang di Gerakan Amanat Agung
Tuhan sangat mengasihi dan mencintai negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Kiranya Tuhan selalu memberkati negara, bangsa, dan daerah kami dari titik nol Nusantara dan juga titik nol dunia sepanjang masa kami sebagai umat Allah yang hidup oleh digerakkan amanat agung berjanji mulai dari saat ini, mulai dari diri kami, mulai hidup membagikan hidup kami, membangun generasi yang taat dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena kami melihat Tuhan Yesus ada di bangsa kami dan kami akan jadikan Indonesia pusat penyembahan, jadi berkat bagi dunia. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Satu pujian yang akan dibawakan oleh worship leader, kemudian Pak Yopi akan melanjutkan sesi penutupnya. Haleluya, sama-sama kita akan lebih lagi untuk menerima kuasa Tuhan yang akan dianugerahkan pada setiap kita. Mengajak sama-sama kita berdiri. Sebelum kita masuk sesi berikutnya, saya ingin mengajak kita buka hatimu, buka mata, untuk melihat akan kemuliaan kebesaran Tuhan. Bukan melihat dunia, bukan melihat manusia, tapi hati dan mata kita dan iman kita hanya memandang pada Dia. Satu-satunya yang terus menyertai kita, ada bersama kita. Dari kemuliaan pada kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama Yesus Tuhan. Haleluya. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Hallelujah. To see your glory, to see your power, to see your love, Jesus. Biar kami semua melihat kasih-Mu dan kuasa-Mu. Sekali kita katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. To see your hand.
memandang. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, dan ku memandang, ya ku memandang, hanya Kau yang layak. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuat kuasa-Mu, sembah kudus kudus-Mu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuat kuasa-Mu, sembah kudus kudus-Mu. Kudus, 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 biar ku memandang. Ayo semua tangan kita terangkat, terangkat. Kudus, 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 Bapa. Kudus, kudus, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, sing holy, 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 holy. I want to sing holy, 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 holy Lord, holy, holy, holy Jesus, holy, holy, holy. I want to sing high, sing you high and lift it up, shining in the light of your glory. Call on your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing you high and lift it up, shining in the light of your glory. Call on your power and love as we sing holy, holy, holy. Hallelujah! See your glory, see your power. Lihat kemuliaan-Mu, lihat kebesaran-Mu, kuasa-Mu, dan kasih-Mu. Haleluya! Dengan penuh kuasa Tuhan, kita nyatakan Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, dan Tuhan kita dahsyat. Haleluya! Dan saya sambut hamba-Nya yang akan membagikan pada siang hari ini. Sekali kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, silakan duduk kembali sebentar. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada satu pertanyaan dari seorang teman sebelum acara ini. Samakah acara The Lost Call ini dengan seminar The Last Hour yang saya bawakan? Saya jawab, beda. Tapi agak mirip-mirip. Ini hatinya Tuhan. Kalau The Last Hour, tahun kemarin saya keliling gereja memberitakan bahwa waktunya Tuhan itu sudah sangat jelas dekat sekali. Bahkan saya pada waktu itu menyampaikan segera akan terjadi perang besar. Boleh dikatakan sebagai perang dunia ketiga. Dan pada akhirnya saya berani katakan di situ Israel dikalahkan. Dan kita sedang menghadapi situasi seperti itu sekarang ini. Ukraina dan Rusia. Banyak orang yang mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan Israel. Yahudi. Bahkan ketua GBI mengatakan demikian, Rubin Adi. Ya. Tapi kita lupa bahwa siapa Zelensky ini, presiden Ukraina. Dia adalah keturunan Yahudi. Dan hari ini kita baca, kita dengar dari Mata Natsua di podcastnya, bahwa Rusia sedang frustrasi. Karena apa? Serangan yang selama ini salah sasaran.
Dengan kata lain dikibulin. Dan kita menganggap Ukraina itu negara lemah. Tidak. Mereka kerjasama dengan NATO, khususnya Amerika, sedang mempersiapkan suatu bukan hanya sekedar pertahanan, tapi mereka punya senjata yang melebihi nuklir, yaitu senjata biologis, kimia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sedang menghadapi situasi benar-benar akhir zaman. Dalam situasi seperti ini kita nggak tahu, konstelasinya cepat sekali. Ya. Lalu kemudian apa yang kita harus lakukan? Jawabannya ada di seminar ini. Jangan takut dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini. Perang terjadi, lalu kemudian kita akan pindah ibu kota negara ke PPU, tapi ada masalah yang sangat besar yang memukul Jokowi. Karena apa? SoftBank menarik investasinya 1.400 triliun. Jokowi mengatakan bahwa dengan gagahnya dia katakan bahwa pembangunan ibu kota negara tidak memakai APBN. Karena dia tahu sudah ada investor yang menjanjikan 1.400 triliun. Tapi beberapa hari yang lalu Jokowi cukup terpukul karena apa? SoftBank menyatakan mundur untuk pembiayaan ibu kota negara kita yang baru ini. Ke depan berat buat Indonesia, khususnya yang sedang berkeinginan untuk membuat ibu kota negara baru. Tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa anak-anaknya lah yang akan membangun ibu kota negara ini. Ada amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, yang berkaitan dengan last hour kita, ini merupakan last call. Last call, kita nggak tahu, kita merencanakan nanti ada pertemuan kedua, ketiga. Kita nggak tahu ini last call, atau juga seminar terakhir. Bisa saja besok, 2 hari, 3 hari yang akan datang, tiba-tiba sangkakala berbunyi, kita diangkat semua. Kita nggak tahu. Tapi ada janji Tuhan buat setiap orang yang percaya kita akan mengalami pengangkatan. Antikrisnya di mana? Antikrisnya jelas sudah ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Dan diketahui asalnya dari Uni Eropa. Tetapi identitasnya belum tahu, orangnya sudah ada. Tetapi belum tahu siapa, mau tahu siapa. Mereka yang tahu siapa itu antikris, identitasnya hanya mereka yang ditinggal oleh Tuhan Yesus untuk kita ikut perjamuan kawin anak domba. Karena apa? Identitas dari antikris itu akan muncul ketika anak-anak Tuhan sudah mengalami pengangkatan. Itu janji Tuhan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Jadi tugas kita adalah seperti dalam seminar ini, The Lost Call, Divine Connection. Dan pada akhirnya bukan hanya mengalami Tuhan hidup kita, Divine Explosion. Melaksanakan amanat agung, memberi hidup. Bagaimana? Seperti Petrus, memang ini murid yang kurang ajar. Seperti Joshua kepada saya. Murid yang kurang ajar. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Jelas-jelas Yesus itu Tuhan. Ngomong begitu, beda dengan orang kusta. Orang kusta tidak permasalahkan Yesus itu Tuhan. Kalau engkau mau, engkau sanggup untuk menyembuhkan aku. Orang kusta ini yang bukan murid Yesus, tahu kapasitas Tuhan Yesus yang sangat besar. Maha kuasa, bisa menyembuhkan dia. Tapi Petrus, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Saya nggak tahu, Petrus ini Pak Tony juga. Kalau engkau Tuhan, suruh aku bikin mega church ini.
Pak Tony dikasih mega church ini. Gereja yang besar. Tapi saya percaya Pak Tony belajar dari Petrus. Kalau Petrus, dia tidak fokus kepada Tuhan. Tapi yang dia fokus adalah dirasanya tiupan angin keras. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Tuhan bilang, jalan di atas air. Tapi fokusnya bukan Tuhan. Fokusnya apa yang dirasakan, tiupan angin keras. Itulah pelayanan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kita minta untuk jadi hamba Tuhan. Kita minta jadi pelayan Tuhan. Belum tentu itu maunya Tuhan. Oke, mau jadi pendeta, oke, jalan. Tapi ketika kita berjalan, fokus kita enggak pada Tuhan. Seperti tadi Pak Tony katakan, dapat bantuan dari mana? Sana sini, kita lari ke sponsor sana, sponsor sini. Sungai Yordan enggak ada, pindah ke sinode yang lain. Fokus kepada Tuhan. Ini divine connection. Amin. Seperti juga anak yang sulung, dia tahu, sangat mengenal bapaknya. Bapaknya itu begitu mengasihi. Dan bapaknya juga mengasihi adiknya yang sudah menghabiskan harta. Kita sama seperti anak yang sulung. Hanya tahu kasih Bapa. Tapi kita enggak memberi hati kita, kasih kita seperti Bapa. Ini berbicara masalah divine explosion, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kita mau belajar seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Apa yang dia miliki? Dia tidak memiliki seperti Pak Tony katakan uang. Kalau dia miliki uang, dia kasih uang. Sakius, dia miliki uang. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tapi ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Kalau wanita itu punya minyak narwastu yang seharga 300 dinar, ditumpahkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan apa yang dia miliki. Yang kita miliki adalah hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Kenapa wanita itu mau memberikan Tuhan Yesus narwastu yang mahal? Mengapa Sakius itu mau memberikan setengah dari miliknya? Diberikan kepada orang miskin dan ada yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Karena dia mengalami kasih Kristus. Dia mengalami pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Tidak ada satupun yang pantas berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang pantas menjadi biji matanya Tuhan kita ini. Kecuali orang Israel Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa? Saudara dan saya. Ya. Dan kita menjadi orang-orang percaya yang total kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bukan hanya sekedar mengalami kasih Kristus, tapi memberikan hidup baru akan terjadi divine explosion untuk Kalimantan Barat ini, untuk Indonesia. Itulah saudara dan saya yang menjadi tugas kita semua setelah ini. Kita bersyukur, kita bisa berkumpul, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ikutin ego, kita akan nggak bisa berkumpul Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kita memberi hidup, memberi hati untuk datang ke tempat ini. Saya tahu pergumulannya berat, tapi hanya kasih Kristus yang membuat kita datang ke sini. Menerima impresi Tuhan, impartasi Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Kita bangkit berdiri.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus bukan roti dan anggur ini yang kudus. Ini adalah lambang
tubuh dan darah Kristus. Kenapa disebut perjamuan kudus? Yang kudus adalah saudara dan saya. Yang kudus bukan karena kita layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sudah menebus kita untuk menjadi umat pilihannya, imamat yang kudus, yang rajani. Itulah disebut orang-orang kudus, saudara dan saya. Kita satu oleh karena roti ini, tubuh ini adalah yang melambangkan tubuh Kristus, dan kita makan tubuh ini yang menandakan bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita, menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita satu sebagai tubuh Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah yang akan kita minum sebagai perjanjian. Seperti juga Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang berjanji bahwa dia akan menjadi Allah dari orang-orang Israel, keturunan Abraham. Dan memberkati mereka dan membuat orang yang percaya kepadanya menjadi bangsa pilihan Tuhan. Sebab setiap kali kamu meminum roti, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Bersama-sama kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ira Bapa makan dapat sabuk dukung layar atau tuh. Ya Rara makan dapat sidang. Ibalala mata kata bahasa dada. Ira dada masa makan lala masuk. Masuk ombakan di sini kalau namasin kita lama-lama sendiri lama-lama iya lama-lama sadar iya lama-lama Pak Budi untuk menutup acara ini, doa pengutusan dan juga memberkati kita semua dengan doa berkat. Oke, sebelum kita akan mengutus saudara semua dan kita akan menutup kebaktian ini, saya mau ambil satu firman Tuhan aja dari Lukas 14. Dikatakan demikian, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata tuannya itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan, lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku itu harus penuh. Inilah isi hati Tuhan yang tadi sudah disampaikan selama 2 hari. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat menyayangi kita semua.
Sehingga dia tidak ada satupun yang dia ingini manusia itu tidak diselamatkan. Tuhan mau setiap manusia diselamatkan. Apalagi hari-hari ini adalah tadi sudah dijelaskan, the last call. Mari saudara, siapa yang Tuhan utus? Kalau bukan kita. Sekarang ini bukan lagi saatnya, ya kalau lu mau apa, mau boleh atau enggak. Tapi Tuhan bilang, paksa, effort. Karena rumah Tuhan itu, Tuhan mau penuh. Oleh karena itu, mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima utusan daripada Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, hal yang terakhir dikatakan adalah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka semua melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, apa yang telah engkau firmankan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang ditujukan kepada kami semua sebagai hamba-hambanya, sebagai murid-muridnya Tuhan, supaya setiap daripada kami Tuhan diutus untuk pergi menyelamatkan jiwa Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami akan pergi dan memenangkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami belas kasihan Tuhan. Belas kasihan akan jiwa-jiwa Tuhan. Belas kasihan yang datang dari sorga Tuhan. Memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga ketika kami melihat Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum selamat Tuhan, mereka boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami imani bahwa kami sudah diutus. Dan kami akan melaksanakan utusan itu Tuhan. Kekasih daripada Tuhan Yesus. Seminar ini sudah selesai. Oleh karena itu, terimalah berkat yang sudah diberikan. Kasih karunia demi kasih karunia kepada kita semua. Sehingga kita bisa berdiri di tempat ini. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Terimalah juga berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Dialah kita semua diselamatkan. Oleh karena Dialah kita telah menerima hidup yang kekal. Oleh karena Dialah kita bisa bersatu kembali kepada Bapa di surga. Terimalah juga berkat daripada Roh Kudus yang telah dicurahkan, telah diutus untuk kita. Menuntun kita, menolong kita. Sehingga kita bisa melakukan semua perintah Tuhan. Terimalah semua berkat Tuhan. Nikmati semua berkat Tuhan. Dan jangan lupa saudara, dimanapun saudara berada, kita harus jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini dicurahkan. Haleluya. Amin. Ya Pak Bu, duduk sebentar. Ini kesaksian terakhir aja. Tadi waktu Pak Yopi sampaikan firman mau tutup, saya tadi mau pengen cut sebentar. Jujur, hati saya bergelora, Pak Yopi nanti Pak Budi ya yang nutup.
Tapi saya jadi nggak berani juga karena kan Pak Yopi yang pegang mimbar sudah di dalam jadwalnya sudah. Dan Tuhan punya maksud. Saya nggak tahu Pak Yopi sudah ngomong sama Pak Budi atau belum. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Budi itulah pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yos kepada kita sebenarnya. Kalau ada Pak Yos pasti itu yang dibacakan. Jadi hari ini lengkap sudah maksud keilahian Tuhan, mandat ilahi akhir buat Anda dan saya. Pulang dan berikan kepada jemaatnya, kekuatan bukan di luar tapi ada di dalam. Yang di dalam lebih baik daripada yang di luar. Tetapi kalau di dalam baik, di luar akan jadi baik. Tuhan memberkati. Ya.